Yo guys, alright, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman. Di kesempatan kali ini ya kita akan berbicara mengenai dua stablecoin guys. Kemudian poin yang penting lagi yang akan saya sampaikan adalah mengenai update Bitcoin ya, terutama yang terkait dengan jumlah Bitcoin yang ada saat ini di exchange teman-teman. Dan seperti apa nanti itu pandangan ke depannya ataupun prediksi harga ke depannya Bitcoin berkaitan dengan supply Bitcoin yang ada sekarang ini. Itu akan kita bicarakan kali ini teman-teman. Tetapi yang pertama di sini kita bicara dulu mengenai BUSD versus USDC yang saya katakan sebagai ini persaingan atau kompetisi murni ya menuju raja stablecoin guys. Yang pertama di sini itu adalah ini mengenai isu BUSD tersebut ya teman-teman. Tetapi kita tidak pungkiri nih karena Binance itu atau CZ ya itu kan merupakan karakter yang sangat Asia banget ya. Jadi dia ini boleh jadilah dia merepresentasikan entitas China ya atau Asia lah kita bilang seperti itu. Dan Binance-nya dia di Amerika Serikat itu kan menghadapi banyak FUD teman-teman. Jadi apakah SEC yang melakukan scrutiny ya terhadap BUSD ini merupakan aksi mereka secara tidak langsung nih mau menekan Binance. Sementara kita tahu sebelum-sebelumnya kan banyak FUD yang menjatuhkan reputasi Binance seperti itu teman-teman. Jadi apakah SEC ini sengaja ini melawan BUSD tetapi tujuan sebenarnya adalah ke Binance teman-teman. Karena untuk BUSD sendiri ya kita bicara di sini apakah dia itu sekuritas. Jadi menurut beberapa expert di sini is BUSD a security? Expert di sini yang dirangkum oleh Benziga itu adalah ini otomatis dari SEC dulu ya. SEC jelas mengatakan bahwa dia itu sekuritas meskipun itu tidak masuk akal sebenarnya karena kalau dari Paxos di sini ya yang merupakan institusi ataupun perusahaan yang meminting ya BUSD tersebut menyatakan ketidaksukaannya dia ataupun penolakannya mereka ya terhadap gugatan dari SEC tersebut teman-teman. Sementara itu Coinbase guys. Di sini ada Coinbase. Coinbase ini menyatakan bahwa stablecoin itu bukanlah sekuritas. Dan dia ini kan terkait erat dengan yang namanya USDC guys. Sementara kita tahu kan USDC itu merupakan stablecoin yang diterbitkan oleh Center Consortium ya yang bekerja sama dengan Coinbase. Jadi kita bilang USDC itu adalah asetnya Coinbase lah atau dia berada di dalam Coinbase lah seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Miles Dusher ya teman-teman. Dia ini malah justru shock gitu, kaget gitu ya melihat apa yang dilakukan oleh SEC ini karena dia katakan how on earth, bagaimana bisa sebuah stablecoin itu dianggap sebagai sekuritas? Kapan naik harganya ini? Apa kita beli sekarang 1 BUSD terus ekspektasi kita di bull run itu jadinya berapa kali lipat, 10 kali lipat gitu kan. Ini kan stablecoin guys yang selalu dipegging dia dengan dolar yang aslinya gitu. Jadi 1 BUSD sama dengan 1 USD seperti itu kan. Dan terlebih-lebih Changpeng Zhao juga mengkonfirmasi ya bahwa dia tidak ahli ya dengan hukum-hukum yang ada di Amerika Serikat katanya dia, tetapi dia katakan bahwa BUSD ini diminting oleh Paxos. Kemudian dia juga menyatakan ya bahwa jika BUSD ini disebut sebagai sekuritas ya oleh pengadilan, maka dia menganggap bahwa kemungkinan besar ya untuk stablecoin itu kedepannya akan dialihkan ataupun menggunakan mata uang negara-negara lain, tidak lagi menggunakan standar Amerika atau US dolarnya mereka ya. Jadi menurut saya ini hegemoni dolar itu akan mulai turun perlahan-lahan jika ini terjadi ya. Menurut Changpeng Zhao di sini itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan teman-teman. Tetapi apakah Amerika mau kehilangan kemampuannya dia atau kekuasaannya dia atau hegemoninya dia? I guess no guys. Dan meskipun tadi ya teman-teman ya dari Coinbase ini ya dikatakan bahwa stablecoin itu bukan sekuritas dan dia mendukung bahwa BUSD itu bukan sekuritas Coinbase ini ya. Tetapi lihat yang mereka lakukan sekarang ini adalah Coinbase ini akan mendelis ini Binance USD stablecoin di tengah regulatory scrutiny. Jadi di tengah scrutiny yang dilakukan oleh SEC teman-teman, mereka ini akan mendelis ini si BUSD teman-teman. Itulah yang saya katakan tadi, meskipun di depan ya, di depan kamera, di depan para media, Brian Armstrong ini menyatakan bahwa ya ini kan stablecoin, jadi dia itu bukan sekuritas. Tetapi teman-teman di dalam stablecoin sendiri itu ada kompetisi di sana. Dan kita tahu yang paling tinggi sekarang ini yang merupakan puncaknya itu ada USDT ya, Tether teman-teman. Jadi menurut saya ini kedepannya ini akan terus ini Coinbase ini dengan USDC-nya setelah menghilangkan salah satu saingannya itu ya, dia akan merajai puncak stablecoin teman-teman sepertinya karena USDT itu juga sudah
banyak ya isu-isu mengenai pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan ketika mereka meminting USDT ya. Bahkan SEC sendiri pun pernah melayangkan scrutiny terhadap USDT teman-teman. Tetapi entah bagaimana ya sekarang ini USDT pun masih stabil ya, masih kuat dia teman-teman. Tetapi ini fokus kita mengenai BUSD dan USDC tersebut teman-teman ya. Menurut saya USDC ini salah satu kelebihannya itu karena dia di Amerika dan dia ini sepertinya ya secara tidak langsung itu di backing oleh SEC ya dalam menekan BUSD karena BUSD itu kan ada di Binance teman-teman, Binance USD. Tetapi teman-teman berkebalikan dari yang dilakukan oleh Coinbase ya. Sekarang ini malah Binance ini meningkatkan jumlah USDC-nya ya. Karena BUSD market cap-nya itu sedikit turun ya teman-teman. Jadi dia ingin tetap bisa melayani customers-nya dia, users yang ada di Binance itu ya, untuk bisa keluar masuk dana dengan gampang. Makanya dia meningkatkan USDC teman-teman. Itulah kenapa saya katakan bahwa meskipun BUSD itu tidak terkait langsung dengan Binance teman-teman, tetapi persaingan antara USDC dengan BUSD ini kemungkinan benar-benar di belakang layar itu mereka ini saling sikat mereka ini teman-teman. Dan berkaitan juga ya dengan apa yang dilakukan oleh SEC ya terhadap BUSD teman-teman. Media juga ini sepertinya tidak terlalu menyenangkan ya mengenai pemberitaan-pemberitaan terhadap Binance ya. Karena di sini Changpeng Zhao ini ya mengklaim ya bahwa mereka ini tidak tahu bagaimana cara kerja exchange teman-teman. Jadi kalau kita merujuk kepada Twitternya Changpeng Zhao di sini ya di kemarin itu 28 Februari teman-teman, dia ini sebenarnya enggan ya merespon FUD seperti ini, tetapi menurut dia Forbes ini sudah menulis tulisan ataupun jurnal yang tidak berdasar ya dan tuduhan yang tidak mendasar teman-teman. Bahkan dia mengatakan bahwa mereka ini kok tidak tahu ya bagaimana sistem kerja bursa exchange terutama kripto seperti itu. Kok tidak melakukan wawancara dulu kayak seperti apa? Itu yang dituding oleh si CZ di sini ya, atau dikomplain ya oleh CZ di sini teman-teman. Dan senada dengan apa yang dikatakan oleh CZ di sini, ini akun kripto yang juga saya follow ya. Whale Chart di sini dia katakan bahwa saya setuju dengan CZ katanya Binance ini bahwa Forbes ini sudah kurang ini menurun kredibilitasnya itu dalam menulis artikel-artikel yang tidak mendasar sepertinya katanya dia di sini ya. Kemudian teman-teman ini yang unik nih yang diposting oleh dia dan di capture oleh Snack BTC ya teman-teman. Ini keren ini. Do you think Binance is shady or is US government playing dirty? Atau apakah pemerintah Amerika Serikat ini yang bermain kotor di sini? Dan dari polling yang dibuat oleh Whale Chart tersebut teman-teman, 70% menyatakan bahwa government atau pemerintah itu yang kotor teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah sama dengan orang yang 70% di sini yang memvote government is dirty? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian di sini teman-teman. Saya ingin tahu di sana ya. Dan teman-teman, bagi yang suka dengan konten Black Cuan, silakan untuk like video kali ini teman-teman. Dan bagi yang belum mensubscribe ke channel ini, silakan untuk mensubscribe-nya. Dan jangan lupa ya, membunyikan loncengnya. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang. Ini mengenai crypto lender Voyagers ya, yang mengalami kebangkrutan tersebut. Kemudian dia ini sepertinya akan melakukan restrukturisasi plan ya, terhadap Binance di Amerika Serikat tersebut teman-teman. Jadi menurut saya ini wajar ya, karena orang-orang di SEC ataupun di pemerintahan ataupun Coinbase ya melihat kok mereka ndak ke kami gitu kan, kenapa kok mendukung yang ada aroma-aroma Chinese-nya seperti itulah, mungkin itu yang mereka pikirkan ya teman-teman. Media-media barat itu ya menganggap Binance itu sebagai entitas yang kemungkinan akan mengungguli mereka semua di sana teman-teman, padahal niatnya Voyagers ini kan bagus ya, dia berada dengan entitas yang lebih besar sehingga mereka itu bisa bertanggung jawab ya terhadap loss-nya mereka, kerugiannya mereka, dan di Binance juga kan akan lebih gampang mereka ini dalam penarikan aset segala macam, karena selama ini kan kita tahu nih, memang Binance itu sering diterpa FUD, tetapi menurut saya dari kebanyakan kasus para investor ataupun users ya yang ada di Binance itu gampang kok tarik masuk keluar masuk uangnya. Kemudian informasi yang menarik juga dari Binance lagi teman-teman ya, ini ada LUSD ya, merupakan salah satu stablecoin juga ya yang sepertinya akan lebih bersinar ini di Binance teman-teman. Dan berita menariknya di sini ya, LKTY ini ya atau LKTY lah kita bilang dalam bahasa Indonesia teman-teman, itu mengalami kenaikan 103% itu di tengah rencana untuk listing ya di Binance Innovation Zone teman-teman. Jadi ini proyek-proyek yang bagus yang akan masuk ke dalam Binance tersebut teman-teman dan mengalami
search ya. Dan apakah ini akan menjadi semacam stablecoin yang baru nanti itu untuk menggantikan BUSD atau BUSD-nya tetap, kemudian ada LUSD nanti di dalam situ juga nanti kita akan lihat ya seperti apa teman-teman. Tetapi this is good lah, good news lah untuk Binance ataupun LUSD teman-teman ya. Dan teman-teman sekarang ini kita menuju ke Bitcoin ya teman-teman. Ini ada yang menarik dari Titan Crypto di sini teman-teman ya. Dia ini menampilkan grafik Bitcoin yang 1 bulan teman-teman, 1 month. Oke, dan di sini dia katakan bahwa waktu untuk mengakumulasi ini semakin berkurang, teman-teman. Karena menurut dia ya, fase-fase akumulasi ini akan segera selesai dan kita kemungkinan besar akan melihat harga Bitcoin itu langsung laju, cepat. Dan dia menampilkan chart di sini ya dengan Williams percentage range tersebut, teman-teman ya. Jadi itu salah satu indikator yang melihat ya pergerakan oversold dan overbought ya untuk suatu aset. Di sini asetnya Bitcoin, teman-teman. Dan apabila dia ini melewati ini garis merah ini ya di level ini, maka itu sudah mulai menjadi semacam pertanda untuk terjadinya bull run. Karena di riwayat sebelumnya ya 2012 juga digunakan Williams percentage range tersebut teman-teman, dan begitu dia tembus ini dari dasar di sini teman-teman ya yang warna hitam ini, terjadi bull market, roketnya langsung terbang. Kemudian di 2015 juga seperti itu teman-teman ya. Di 2015-2016, kemudian di 2019-2020 juga terjadi hal yang sama. Dan sekarang ini kita sedang menunggu roketnya akan segera terbang teman-teman untuk Bitcoin. Dan alasan saya mendukung ya perkataan dari Titan Crypto teman-teman ini gara-gara berita dari Cointelegraph juga ya. Di sini Bitcoin di exchange sekarang itu 16% kurang ya daripada yang di hold oleh the oldest holders tersebut teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari chartnya dia ya di sini teman-teman ya, untuk pergerakan harga dan supply Bitcoin teman-teman. Jadi untuk di all exchange, di semua exchange teman-teman, di sini terjadi supply yang menurun. Makanya saya bilang tadi itu supply shock atau shock supply lah. Jadi jumlahnya itu semakin berkurang dari exchange teman-teman. Sementara harga Bitcoin juga masih stabil di 20-an ribu sekarang ini. Dan retail itu sudah mulai banyak masuk ya, mulai confidence retail itu untuk membeli Bitcoin. Dan teman-teman, ini yang saya katakan bahwa supply shock Bitcoin ini justru akan semakin membawa positif atau energi yang positif ke market teman-teman. Dengan chart seperti ini teman-teman, ini membuktikan bahwa holders yang memegang Bitcoin itu 10 tahun lebih ya, itu jumlah mereka itu lebih banyak daripada yang ada di bursa atau di exchange saat ini teman-teman. Ini pertanda bahwa luar biasa gila ini orang-orang yang pegang Bitcoin selama 10 tahun belakangan ini teman-teman ya. Siapa sih mereka ini? Cobalah kalian tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa mereka teman-teman. Karena sejauh ini yang kita tahu dalam beberapa tahun kebelakangan ini ya, 2 tahun 3 tahun kebelakang itu ada Tesla, kemudian ada MicroStrategy, Michael Saylor di sana yang punya banyak ya Bitcoin. Mereka belinya itu nggak dikit-dikit, mereka belinya ribuan teman-teman. Jadi mengaca kepada aktivitas yang dilakukan oleh Elon Musk dan Michael Saylor saja ya teman-teman, mereka jelas tidak mau rugi kan. Dan secara pengalaman juga mereka ini kan sudah sangat-sangat jago ya, dengan didikan tahun-tahun yang keras mereka lewati dari bear market yang sudah terjadi di pasar saham ataupun di dalam perusahaan mereka sendiri teman-teman. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh MicroStrategy ataupun Elon Musk ya dalam memiliki Bitcoinnya yang meskipun baru dalam 2 tahun 3 tahun kebelakangan ini, mungkin itu bisa jadi acuan kita teman-teman. Dan dengan berkurangnya Bitcoin di pasar sekarang ini, menurut saya ya dengan demand yang banyak, dengan permintaan yang banyak, sepertinya Bitcoin yang sedikit itu akan mulai naik harganya teman-teman. Itu pendapat saya di sini ya. Not financial advice guys, tetap lakukan Dior, oke? Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.